Bab 951, Jatuhnya Pyongyang. Nama, Dunia Dewa dan Iblis Penulis, Zichan Bao Zeng. Plus mematikan mengatur ulang. Terlepas apakah mereka adalah prajurit paus setinggi 7 meter, atau prajurit udang kecil, di bawah amukan Gunung Tai, setiap dari mereka berubah menjadi pasta daging. Tidak satu pun dari mereka yang bisa membahayakan Gunung Tai. Gunung Tai tipe 5 mengamuk ke depan, tujuannya adalah Ratu Putri Duyung tipe 5. Para penjaga klan laut dari Ratu Putri Duyung maju untuk menyerang Gunung Tai, karena banyak pecahan es tajam, anak panah, paku tulang, dan kemampuan lainnya meledak ke arah tubuhnya. Namun, mereka sebagian besar diblokir oleh sisik tipe 5. Saat para ahli terus menyerang sisik Gunung Tai, mereka hanya berfungsi untuk melukainya sedikit, yang sembuh dengan sangat cepat. Tidak ada cara untuk menghentikannya sama sekali. Pasukan besar prajurit klan laut seperti semut saat mereka diinjak-injak. Tidak ada cara untuk menghentikan kemajuan Gunung Tai. Namun, mereka terus melakukan yang terbaik, menembaki Gunung Tai dan meninggalkan sedikit luka. Bagaimanapun, binatang mutasi tipe 5 tidak sepenuhnya tak terkalahkan, ada batas pada kekuatan generasi mereka juga. Namun, stamina para raksasa itu tampaknya tak terbatas, sehingga sulit untuk terkikis. 200 putri duyung cantik datang ke garis depan, membuka mulut mereka dan melepaskan sinar biru yang melesat ke arah Gunung Tai. Tubuh Gunung Tai menjadi lebih berat dan lamban ketika sinar-sinar itu melewatinya, gerakannya menjadi lambat. Luka-luka yang dideritanya dari serangan ular laut tipe 5 juga mulai membusuk, mengeluarkan bau busuk. Di punggung Gunung Tai, Yue Zong memegang dua meriam elektromagnetik dan menembakkannya ke putri duyung, meledakkan kepala mereka. Dengan kematian selusin dari mereka, efek yang mereka miliki pada Gunung Tai berkurang drastis. Gunung Tai kemudian meraung marah, ekornya yang besar berayun ke arah putri duyung yang cantik itu. Dengan satu sapuan, sejumlah besar putri duyung, serta para pengawal mereka, semuanya diratakan menjadi pasta daging. Tepat pada saat ini, terdengar sebuah lagu yang mempesona dan misterius. Saat lagu itu terbang di seluruh Pyongyang, semua binatang mutasi tipe 4 menyingkirkan mangsanya dan dengan cepat menyerbu ke arahnya. Pada saat yang sama, lebih dari selusin kilometer jauhnya, ada binatang mutasi tipe 5 yang memiliki kepala buaya, tubuh ular, cakar kadal, tubuhnya mencapai panjang 1 kilometer, dan ditutupi dengan lapisan sisik hijau. Binatang itu melolong ke langit. Yue Zong menatap binatang mutasi tipe 4 yang berkerumun dan matanya berkedip dengan enggan. Sayang sekali, sepertinya kita harus berhenti untuk hari ini. Pada saat ini, Gunung Tai telah menderita luka parah, dan masih ada racun yang belum hilang di dalamnya. Kekuatan tempurnya sangat terkikis. Jika ia melawan binatang mutasi tipe 5 yang sehat lainnya, ia kemungkinan akan menjadi makanan. Selain itu, ada segerombolan binatang mutasi tipe 4 yang bisa menimbulkan sakit kepala. Kekuatan dan tekanan Gunung Tai dapat memengaruhi binatang tipe 3 dan di bawahnya, mencegah mereka bertindak melawannya. Bahkan jika mereka berani bertindak, itu hanya akan menjadi sekitar 70%. Namun, itu berbeda untuk binatang mutasi tipe 4. Jika lebih dari 100 binatang mutasi tipe 4 datang sekaligus, maka tidak mungkin bagi Gunung Tai untuk mempertahankan bentengnya sendiri melawan mereka. Yue Zong menepuk kepala Gunung Tai dan memerintahkan, "Ayo pergi." Gunung Tai dengan cepat berbalik dan pergi ke kejauhan, menyerbu musuh-musuh tingkat rendah. Tubuhnya lebih dari 2 kilometer, dan meskipun gerakannya tidak persis seperti saat ia berlari dengan seluruh kekuatannya, ia mampu membantai jalan. Yue Zong tergeletak di punggung Gunung Tai, menggunakan meriam elektromagnetik. Sistem untuk menembak, membunuh binatang mutasi. Setelah beberapa kali uji coba, Yue Zong menemukan bahwa saat menggunakan peralatan sistem untuk membunuh musuh, jumlah daya hidup yang diserap dari mereka akan lebih besar daripada senjata lainnya. Oleh karena itu, ia suka menggunakan peralatan sistem untuk membunuh. Salah satu putri duyung mendatangi Ratu Putri Duyung, bertanya dengan hormat, "Yang mulia, haruskah kita mengejar?" Mata Ratu Putri Duyung berubah dingin, saat ia berbicara dengan dingin, "Tidak perlu, kita tidak bisa membunuhnya. Ia terlalu kuat, kekuatannya di atasku. Aku masih perlu menjalani 2 evolusi lagi untuk membunuhnya. Biarkan ia pergi hari ini. Misi kita hari ini adalah membunuh semua manusia di kota ini, mengubahnya menjadi markas bagi klan laut kita. Klan kita harus menjadi penguasa dunia ini, dan kita perlu mengendalikan daratan dan lautan.
Ada ekspresi kerinduan di mata putri duyung muda itu, saat ia mundur, ya. Tanpa halangan Yue Zong, sejumlah besar anggota klan laut dan binatang mutasi berhasil menyerbu Pyongyang. Semua ahli di Pyongyang telah pergi. Tidak ada yang tersisa untuk menghalangi binatang mutasi ini. Mereka menyerbu masuk dan memulai pembantaian manusia. Jumlah anggota klan laut terus berdatangan ke daratan, selain entitas aneh berkepala buaya tipe 5, berkepala ular, ada penguasa kepiting tipe 5 lain yang memiliki cangkang merah besar, ukurannya seperti gunung, serta kura-kura snapping tipe 5 yang memasuki Pyongyang. Kali ini, klan laut telah mengaktifkan kekuatan besar untuk menyerang Pyongyang. Sebanyak 4 binatang mutasi tipe 5, dengan kekuatan seperti itu, bahkan Korea Utara sebelum kiamat tidak mungkin berharap untuk bertahan tanpa menggunakan senjata nuklir. Yue Zong menunggangi punggung Gunung Tai saat mereka melarikan diri, dan dia menemukan sesuatu yang salah dengan Gunung Tai. Luka yang terinfeksi di Gunung Tai tidak kunjung sembuh, sebaliknya, luka itu semakin parah. Nanah hitam terus keluar, menetes ke tanah, mengeluarkan bau busuk. Dia mengerutkan kening, kemampuan bawaan dari binatang mutasi tipe 5 benar-benar mengerikan. Kemampuan seperti itu jauh lebih unggul daripada kebanyakan binatang mutasi lainnya. Terutama tipe racun itu, jika mereka mendarat di tubuh binatang mutasi tipe 4, itu akan cukup untuk meracuninya sampai mati. Jika digunakan melawan lawan dari alam yang sama, tidak akan mudah untuk menyingkirkan racunnya juga. Yue Zong merenung sejenak, sebelum mengeluarkan nukleus yang dia dapatkan dari ular laut tipe 5 dan melemparkannya ke mulut Gunung Tai. Setelah melahapnya, ada perubahan yang jelas setelah beberapa saat. Otot-otot yang membusuk mulai bergetar, dan bagian-bagian yang beracun itu mulai berganti sendiri, saat sisik-sisik baru tumbuh untuk menggantikan dan melindungi tubuh. Tatapannya yang redup dan lelah juga mendapatkan kembali kejelasan. Duduk di atas Gunung Tai, Yue Zong berhasil mengejar konvoi itu. Saat ini, konvoi itu telah menjadi besar. Ada banyak jeep lapis baja, tank, kendaraan infanteri, dan kendaraan militer lainnya yang mengikuti konvoi Yue Zong dengan ketat. Melihat Yue Zong menunggangi Gunung Tai ke arah mereka, pasukan Korea Utara semuanya waspada dan mengarahkan senjata mereka kepadanya, dengan ekspresi permusuhan. Yue Zong berdiri di atas kepala Gunung Tai sambil menatap mereka dengan dingin, membentak, "Saya Yue Zong, pemimpin konvoi ini. Siapa kalian? Mengapa kalian mengikuti kami?" Selama dia berpikir, Gunung Tai dapat dengan mudah menghancurkan konvoi militer itu. Saat kata-katanya keluar, Jung Risu menggunakan pengeras suara untuk menerjemahkan kata-katanya. Dari dalam kendaraan komando, seorang wanita muda dan cantik berusia sekitar 23 atau 24 tahun melangkah keluar, dia memiliki kuncir kuda tunggal, wajah dan fitur wajahnya sangat indah. Ada juga aura pemberani yang terlihat dari antara alisnya. Dia tersenyum pada Yue Zong, "Halo, Tuan Yue Zong, saya perwira komandan tertinggi Angkatan Darat Korea Utara saat ini, Kim Ji-yeon, saya senang bertemu dengan Anda." Pada saat yang sama, 8 orang tentara lainnya melangkah keluar, di kedua sisinya, menatap Yue Zong dengan waspada. Tentara Korea Utara, sepertinya wanita ini cukup cakap. Dia pasti putri pejabat lain. Yue Zong menilai wanita itu dengan saksama dan berpikir, Korea Utara adalah masyarakat yang tertutup dan terbelakang, dan para wanitanya tidak mungkin memiliki status yang tinggi. Sangat sulit bagi seorang wanita untuk memiliki pasukannya sendiri jika dia tidak memiliki darah bangsawan. Yue Zong berbicara dengan dingin, "Halo." Kim Ji-yeon terus tersenyum hangat, "Kami berterima kasih atas bantuanmu, yang memungkinkan kami bertahan dari cobaan itu. Aku, Kim Ji-yeon, akan mengingat bantuan ini. Di masa depan, jika ada kesempatan, aku akan membalas budi ini." Yue Zong mengangguk tetapi tidak terlalu memperhatikannya. Saat ini, Korea Utara berada dalam situasi yang sama dengan Korea Selatan, wilayah mereka berdua diserbu. Kim Ji-yeon hanya bisa mengandalkan orang-orang di sampingnya, yang tidak berarti apa-apa bagi Yue Zong. Kim Ji-yong bertanya, "Tuan Yue Zong, kemana Anda berencana pergi dari sini?" Yue Zong tidak repot-repot menyembunyikan apapun, langsung menjawab, "Baiklah, saya bermaksud menuju ibu kota Tiongkok." Kim Ji-yeon terkekeh dan bertanya, "Ibu kota ya? Itu kebetulan sekali, saya bermaksud menuju Sungai Amnok, Sungai Yalu, bagaimana kalau pergi bersama? Kita bisa saling mengenal lebih baik." Yue Zong menghela napas dan mengangguk setelah beberapa saat, "Baiklah.
Kim Ji Yeon mengamati Gunung Tai tipe 5, apakah ini binatang jinak Anda? Ia cukup kuat. Bolehkah saya bertanya bagaimana Anda bisa memanggil monster sekuat itu? Sejumlah besar tentara Korea Utara juga memandang ke arah Yue Zong dengan rasa ingin tahu. Entitas seperti itu pada dasarnya adalah sesuatu dari mitos dan legenda, dan manusia biasa ini secara alami terpesona olehnya. Jika itu terjadi di zaman kuno, Gunung Tai hampir pasti akan dipuja sebagai binatang ilahi atau roh ilahi. Bahkan dalam kiamat ini di mana binatang mutasi merajalela, binatang mutasi tipe 5 adalah makhluk yang cukup menakutkan. Hanya dengan mengandalkannya, Yue Zong berhasil membawa para penyintas di bawahnya melalui dua pengepungan, satu oleh binatang mutasi, satu oleh gerombolan zombie. Yue Zong tertawa acuh tak acuh, itu rahasiaku. Semua orang punya satu, kan? Kim Ji Yeon tertawa dan tidak melanjutkannya, ya, aku memang kasar. Karena mereka telah mencapai kesepakatan, Yue Zong menepuk kepala Gunung Tai dengan lembut, dan ia mulai bergerak perlahan ke arah lautan. Gunung Tai adalah makhluk berbasis air, di bumi, selain beberapa danau besar, hanya lautan luas yang mungkin bisa menampungnya. Di darat, kemampuan Gunung Tai jelas tidak setara dengan di air. Namun, karena ukurannya yang besar, ia adalah pemotong rumput terbaik dan dalam pertempuran, ia dapat menyerang dan mengamuk melalui gerombolan musuh. Kim Ji Yeon melihatnya bergerak dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Sebaliknya, dia menekan rasa ingin tahunya dan kembali ke kendaraan komandonya. Konvoi itu terus menuju perbatasan Cina-Korea Utara. Mereka melakukan perjalanan selama 4 jam lagi. Di jalan, tim Yue Zong bertemu dengan beberapa zombie yang berevolusi. Jumlah mereka mencapai ratusan tetapi dengan mudah dibantai oleh White Bones. Seluruh kelompok berhasil memasuki kota kecil, membersihkannya dari zombie, sebelum mereka beristirahat untuk malam itu. Kelompok Yue Zong sendiri telah melakukan perjalanan sepanjang hari dan malam tanpa istirahat, sementara pasukan Kim Ji Yeon telah bertempur dan tidak mendapatkan banyak istirahat. Kendaraan itu berhenti, dan banyak yang tertidur di kendaraan mereka. Saat mereka mendirikan kemah, konvoi Yue Zong memiliki pemisahan yang jelas dari pasukan Kim Ji Yeon. Pada malam hari, saat sebagian besar dari mereka sedang beristirahat, di sebuah hutan di luar kota, sejumlah mata berbinar. Sosok-sosok yang gesit dan cekatan melesat keluar, menggunakan anak panah tiup dan menembakkan anak panah beracun ke arah tentara Korea Utara. Ada agen yang bertindak cepat di dalam anak panah itu, dan sebelum tentara Korea Utara dapat bereaksi, mereka yang tertembak tewas hampir seketika. Beberapa militan kemudian menyerbu keluar dengan cepat dari hutan, mengenakan kulit binatang mutasi. Gerakan mereka lincah dan halus saat mereka menuju tank dan kendaraan pasukan Korea Utara. Serangan musuh. Serangan musuh. Ketika tentara Korea Utara itu baru saja terbunuh, alarm terang tiba-tiba berbunyi di seluruh kamp. Para tentara dengan cepat bergerak dan bergegas keluar. Kim Ji Yeon juga bereaksi cepat, muncul di luar di bawah perlindungan 16 ahli tipe 3. Serangan musuh, pasukan Korea Utara yang telah saya latih benar-benar menyebut saya sebagai musuh. Sungguh ironis. Mengikuti nada dingin, seorang pria berpenampilan biasa dengan tinggi sekitar 1,65 meter dan kepala botak, mengenakan seragam abu-abu berjalan keluar. Dia tampak berusia sekitar 27 atau 28 tahun, dan dia menatap pasukan Korea Utara dengan dingin dan jijik. Itu kau, Lee Won Myung, pemimpin, Lee Won Myung, petik 2 petik 2. Melihat pria itu, semua prajurit selain komandan langsung membeku karena terkejut, memperlihatkan ekspresi yang rumit. Kim Ji Yeon juga ketakutan hingga wajahnya berubah pucat, suaranya sedikit bergetar, Lee Won Myung, bukankah seharusnya kau sudah mati? Kok kau masih hidup? Kim Ji Yeon, selama aku belum melihatmu melewati neraka, aku tidak akan mati. Lee Won Myung menatapnya dengan licik, sebelum menyapu tatapan dingin dan kejam ke arah prajurit yang hadir, menyatakan, semua yang mengkhianatiku akan mati juga. Kim Ji Yeon adalah wanita kesayangan Lee Won Myung di masa lalu. Namun, dia telah berkolusi dengan bawahannya dan menusuknya dari belakang pada saat dia membutuhkannya, hampir membunuhnya. Untuk beberapa alasan, dia berhasil selamat dari pertemuan itu melalui beberapa cara ajaib. Dia dipenuhi dengan kebencian terhadap mereka yang mengkhianatinya, dan dia merangkak kembali dari kedalaman kematiannya untuk bersumpah membalas dendam. Saat dia berbicara, matanya dipenuhi dengan cahaya yang intens dan gila. Dia tiba-tiba berteriak dengan marah,
dan otot-ototnya menjadi tegang. Dia tiba-tiba tumbuh menjadi monster setinggi 3 meter, dengan urat-urat menonjol melalui kulitnya, tangan dan kakinya berubah menjadi cakar yang kuat, sementara wajahnya berubah menjadi iblis hijau dengan taring. Yang paling mencolok, adalah bahwa di tangan kanannya, ada juga jejak dewa dan iblis emas samar. Rupanya, dia adalah salah satu dari mereka yang dipilih untuk menjadi pilihan dewa. Saat dia berubah, tubuhnya mulai memancarkan aura yang menakutkan, mencapai alam tipe 5. Tekanannya yang luar biasa menyebabkan ketidakberdayaan dan keputusasaan di hati mereka yang menghadapinya. 16 ahli tipe 3 juga dipenuhi dengan rasa takut dan putus asa yang sama ketika menghadapi tekanan itu. Seorang ahli tipe 3 versus ahli tipe 5, perbedaannya adalah 2 tingkatan. Mereka pada dasarnya adalah semut di depannya dan dapat dengan mudah dipukul sampai mati. Kim Ji-yeon menjerit tajam, "Semua orang, bunuh dia, itu akan menjadi kematiannya, atau kematian kita. Dia tidak akan membiarkan kita pergi. Kita harus membunuhnya, hanya dengan begitu kita bisa memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Bunuh dia dan kita bisa hidup." Petik 2. Sejumlah ahli Korea Utara bereaksi cepat dan mulai menembaki Lee Won-myung. "Percuma saja, kalian semua pengkhianat sampah, hari ini, kalian akan mati." Lee Won-myung menyunggingkan senyum buas, saat peluru memantul dari tubuhnya seolah-olah mengenai logam paduan berlian dengan suara berdenting keras. Dengan ketukan kakinya, dia langsung menyerang tepat di tengah-tengah prajurit, menamparkan kepala seorang prajurit, langsung menghancurkannya seperti telur, saat darah dan isi otak berceceran ke tanah. "Haha, mati, kalian semua, mati." Setelah membunuh seorang prajurit, dia tertawa terbahak-bahak, sebelum melanjutkan amukannya, menghancurkan kepala berbagai prajurit dengan tamparan biasa. Dia tidak terburu-buru untuk menghabisi para komandan, sebaliknya, membantai prajurit biasa, berniat untuk menikmati keputusasaan mereka. "Bunuh, semua orang, serang, bunuh iblis ini. Jika kita bisa mengalahkannya saat itu, kita bisa membunuhnya sekarang." Seorang pria yang sangat tampan meraung, matanya berkilat putus asa, saat dia menembakkan 2 sinar energi es ke Lee Won-myung. 2 balok yang bahkan dapat membekukan tank, bersentuhan dengan tubuh Lee Won-myung. Dalam sekejap, ia tampak berubah menjadi patung es. Menyaksikan ini, semua orang tiba-tiba merasa bersemangat. "Choi Myung-ho, kendali esmu tidak terlalu buruk. Jika itu di masa lalu, sungguh, itu akan menjadi masalah bagiku. Namun, kau hanya seekor semut sekarang. Tidak peduli seberapa kuat semut itu, ia tetaplah seekor semut." Hancur. Setelah suara keras, patung itu hancur, dan Lee Won-myung melangkah keluar, tidak terpengaruh dan jahat, tawanya yang dingin bergema. Ia menunjuk dengan telunjuknya, dan pecahan es melesat keluar seperti peluru, langsung menembus otak Choi Myung-ho, langsung membunuh ahli tipe 3 ini. Saat darah berceceran, ada ekspresi tidak percaya di wajah Choi Myung-ho, saat ia jatuh tak bernyawa ke tanah. Tiba-tiba, seorang pria parubaya yang memegang belati muncul tanpa suara di belakang Lee Won-myung, mengirimkan serangan mematikan ke jantungnya. "Kim Ho-wi, kemampuan membunuhmu telah meningkat pesat ya. Tetap saja, itu bukan apa-apa bagiku. Pergilah ke neraka." Lee Won-myung bahkan tidak menoleh, seolah-olah ada mata di punggungnya, dan dia mengirimkan pukulan backhand ke wajah Kim Ho-wi, langsung mengubah kepalanya menjadi bubur. Mayat Kim Ho-wi yang tanpa kepala kemudian jatuh ke tanah dengan menyedihkan. Melihat bagaimana Lee Won-myung membantai 2 ahli tipe 3 dengan begitu mudah, sisa prajurit Korea Utara dipenuhi dengan keputusasaan. Choi Myung-ho dan Kim Ho-wi adalah 2 evolver berbakat yang telah bangkit secara alami. Setelah membunuh entah berapa banyak zombie dan binatang mutasi, mereka telah melewati ambang level 80. Di masa lalu, mereka setara dengan Lee Won-myung, tetapi sekarang, mereka hancur seperti semut. Hal ini menyebabkan semua orang dipenuhi keputusasaan dan ketakutan. Itulah kekuatan seorang evolver tipe 5. Di hadapannya, para ahli tipe 3 bagaikan semut. Kecuali ada ratusan ribu ahli tipe 3 yang bertarung mati-matian dengan satu orang, mengandalkan jumlah mereka untuk mengalahkan satu orang, mustahil untuk menang dengan cara lain. Lee Won-myung tertawa dingin, berjalan perlahan ke arah para komandan pasukan Korea Utara. Saat dia melangkah keluar, dia akan menamparkan dengan santai para prajurit yang menghalangi jalannya, membunuh mereka. Dengan kekuatan tipe 5-nya,
dia pasti bisa membantai semua komandan dalam beberapa tarikan napas. Namun, dia tidak melakukannya, sebaliknya, menggunakan niat membunuhnya untuk menekan mereka saat dia berjalan perlahan. Melalui caranya yang kejam dan mematikan, para prajurit Korea Utara telah meninggalkan perlengkapan mereka dan mulai melarikan diri. Para prajurit Korea Utara bukanlah prajurit yang kuat atau terlatih dengan baik sejak awal, hancur saat tanda kekalahan pertama muncul. Para prajurit yang setia kepada Lee Won-myung telah mengepung para prajurit yang melarikan diri itu dan membantai mereka, tidak menyisakan satu pun yang hidup. Seorang ahli tipe 3 berlinang air mata, tubuhnya gemetar saat ia berlutut di lantai. Ia mulai memohon, Won-myung. Aku terpaksa, aku bersumpah, aku terpaksa, jangan bunuh aku bersedia menyerah, aku bersedia bekerja untukmu. Ampuni nyawaku, pemimpin, aku dipaksa oleh wanita ini. Jangan bunuh aku tahu kesalahanku sekarang, aku salah. Petik 2 petik 2. Di bawah ancaman kematian, para komandan mulai berlutut, menangis dan menyalahkan Kim Ji-yeon. Sekelompok orang bodoh, apa gunanya mengemis? Kim Ji-yeon melihat pemandangan ini dengan wajah pucat dan tertawa dingin. Ia tahu bahwa dengan apa yang telah mereka lakukan, Lee Won-myung tidak akan mengampuni mereka. Bahkan jika kau menyesal sekarang, bukankah sudah terlambat? Sumi, Sung Yeon, dan Mi-suk tidak akan pernah bisa hidup kembali. Kalian bajingan bisa pergi dan menemani mereka dalam kematian. Lee Won-myung melintas dan mendatangi salah satu komandan yang menangis terseduh-seduh. Ada kilatan ganas di matanya, saat dia mencengkeram dengan kuat, langsung merobek kepala dan tulang belakang dari tubuhnya. Melihat betapa kejam dan tak kenal ampunnya dia, komandan lainnya melepaskan keraguan apapun yang mereka miliki dan berteriak, bunuh. Bunuh dia, kalau tidak, kita semua akan mati. Komandan lainnya yang telah turun untuk mengemis memiliki ekspresi putus asa saat mereka menyerang Lee Won-myung. Pecahan es, panah api, dan keterampilan gravitasi mulai meledak ke arahnya, saat mereka menggunakan keterampilan terkuat mereka, yang bahkan dapat menyebabkan ahli tipe 4 jatuh. Tidak ada gunanya, hahaha. Lee Won-myung tertawa terbahak-bahak, terus melesat melewati kerumunan. Setiap kali dia menamparkan dengan santai, serangan itu tidak akan berarti apa-apa, sementara kepala pengkhianat akan meledak. Akhirnya dia maju dan mencabik-cabik mereka semua, muncul di hadapan Kim Ji-yeon dengan wajah berdarah, berbicara dengan cara yang berbahaya, mengapa mengkhianatiku? Kim Ji-yeon tahu dia akan mati dan mengangkat kepalanya untuk tertawa dingin, matanya dipenuhi dengan tatapan tegas, lakukan. Aku ingin kau hidup dengan penyesalan dan keraguan sepanjang hidupmu. Cahaya merah menyala melintas di mata Lee Won-myung, saat dia terkekeh, tidak ada gunanya, trik murahan ini tidak akan mengguncang pikiranku. Pergilah ke neraka, Jalang. Setelah itu, tinjunya meledak tanpa ampun ke arah kepalanya. Dengan ledakan keras, otaknya meledak dan materi serta darah berceceran di mana-mana di belakangnya, mayatnya yang tanpa kepala terkulai ke lantai. Setelah membunuhnya, dia menatap tubuhnya, emosi yang rumit memenuhi dirinya. Tiba-tiba, ada rasa bahaya yang kuat, dan dia memutar tubuhnya ke samping dengan tiba-tiba. Beberapa sinar elektronik melesat keluar dari jauh ke arahnya. Lee Won-myung berputar dan menghindar, namun, dia masih terkena 2 ledakan, menderita 2 luka parah. Dia mengangkat kepalanya, hanya untuk menemukan Yue Zong memegang meriam elektromagnetik di tangannya, bergegas ke arahnya dengan kecepatan Mach 2, menembaki dia. Prajurit ilahi tipe 5, bagaimana manusia bisa berevolusi ke tahap seperti itu dalam waktu sesingkat itu? Kamu juga pasti pilihan dewa. Seseorang dengan jejak dewa dan iblis. Apakah kamu menyerangku untuk mendapatkan jejak dewa dan iblisku? Aku Lee Won-myung, siapa kau? Tidak diragukan lagi bahwa Lee Won-myung telah bertarung lama dan selamat, menduga latar belakang dan niat. Yue Zong hanya dalam beberapa bentrokan. Aku Yue Zong, benar, tujuanku adalah jejak dewa dan iblis di tangan kananmu. Ketika Yue Zong cukup dekat, dia mengaktifkan langkah bayangannya, kecepatannya meningkat hingga maksimum, memperlihatkan banyak bayangan saat dia muncul tanpa suara di belakang Lee Won-myung dan melemparkan pukulan yang ditingkatkan oleh Dark Doki-nya. Kecepatan Yue Zong telah ditingkatkan berkali-kali, mencapai tahap yang mengerikan. Tinju itu hampir seperti bintang jatuh. Tidak mungkin Lee Won-myung bisa menghindari gerakan itu, saat dia mengangkat tangannya yang ditingkatkan dan bermutasi untuk menangkis. Peng!
Dengan tabrakan yang keras, Li Wonmyung yang iblis terlempar beberapa meter, bahkan tangan kanannya yang ditingkatkan hancur dalam bentrokan itu, saat dia terayun tak berguna di sisinya. Setelah lengan kanannya hancur, Li Wonmyung akhirnya memperlihatkan sedikit keterkejutan dan ketakutan, bahkan setelah transformasi iblisku, dia mampu hancurkan lenganku. Tubuhku kebal terhadap peluru. Orang ini terlalu berbahaya. Aku bukan tandingannya. Aku harus melarikan diri. Setelah membuat keputusan itu, urat-urat di kakinya tiba-tiba menegang, dan dia menendang tanah. Seluruh tubuhnya kemudian berubah menjadi kilatan yang membuat jaraknya semakin jauh. Kau ingin melarikan diri. Mata Yue Zong berkilat dingin saat ia mengetukkan kakinya, mengejar tepat setelahnya. Kali ini, peningkatan terus-menerus dari kelincahan Yue Zong memperlihatkan hasilnya. Dalam 2 tarikan napas, ia telah mengejar, seluruh tinjunya diselimuti oleh api iblis saat ia meninju dengan ganas ke punggung Li Wonmyung. Tinju itu merobek tubuh Li Wonmyung, dan api iblis meledak untuk menyelimuti Li Wonmyung di tengah teriakannya yang menyedihkan. Seluruh tubuh Li Wonmyung berubah menjadi tumpukan abu, hanya menyisakan lengan kanan yang berisi jejak dewa dan iblis. Setelah berubah menjadi monster, kekuatan Li Wonmyung hanya berada di alam tipe 5. Menghadapi Yue Zong yang berada di puncak alam tipe 5, tidak ada cara untuk melawan. Yue Zong menghampiri lengan kanan monster itu dan mengambilnya, alisnya berkerut, apa ini? Itu tidak seperti anggota tubuh monster lain yang pernah ditemuinya. Adapun bentuk Li Wonmyung setelah berubah, itu juga asing bagi Yue Zong. Yue Zong melihat tumpukan abu dan merenung, orang ini mungkin telah pergi ke dunia lain. Namun, bagaimana mungkin dia tidak memiliki inti Dewa Iblis? Inti Dewa Iblis adalah inti emas di lautan pengetahuan Yue Zong dan dia bisa merasakan kekuatannya. Dia samar-samar bisa mengatakan bahwa itu adalah sumber kekuatannya, dan jika itu menghilang, semua kekuatannya juga akan hilang. Karena dia tidak memahaminya, dia hanya bisa menebak, mungkin dia tidak sampai ke dunia lain melalui cara normal, jadi dia tidak bisa membentuk inti Dewa Iblis. Atau mungkin dia hanya bisa mencapai alam tipe 5 setelah bertransformasi. Dia menggelengkan kepalanya dan membuang semua pikiran tentang Li Wonmyung, sebelum meletakkan lengan kanan yang mengerikan itu ke jejak dewa dan iblis miliknya sendiri. Seketika, cahaya terang terpancar dan menyelimuti jejak Li Wonmyung. Dalam cahaya itu, jejak dewa dan iblis Li Wonmyung menghilang, ditelan seluruhnya oleh milik Yue Zong. Setelah jejak Yue Zong menelan milik Li Wonmyung, energi yang kuat menyerbu ke dalam tubuhnya, langsung mengalir ke inti emasnya, yang menyerapnya dengan rakus. Sejumlah rune yang mendalam dan misterius muncul di inti emasnya, membawanya ke keadaan abstrak dan sempurna yang lebih tinggi. Setelah menyerap energi tersebut, inti emas mengeluarkan sejumlah rune yang membeku di lautan pengetahuan Yue Zong, membentuk 3 rune putih keperakan. Selamat, kamu telah mempelajari skill, Fourth Order Radiance of Life Control. Selamat, kamu telah mempelajari skill, Fourth Order Devil Transformation. Selamat, kamu telah mempelajari skill, Fourth Order Flight. Saat 3 rune itu muncul, notifikasi berbunyi satu demi satu. Ketika Yue Zong mendengar notifikasi itu, matanya berbinar gembira, terbang. Hebat sekali. Dengan kemampuan ini, kemampuan bertahanku meningkat lagi. Terbang adalah skill yang langka. Ketika Yue Zong awalnya mengembangkan basis penyintasnya menjadi 1 juta, dia bahkan belum pernah melihatnya dengan terbang. Kelangkaannya terlihat jelas. Dia menenangkan diri, dan mengamati sekelilingnya, mencatat bahwa prajurit yang dibawa Li Wonmyung telah dibunuh oleh White Bones. Pada saat Yue Zong bergerak, dia telah memerintahkan White Bones untuk menyerang. Dengan kekuatannya, itu semudah membunuh seekor semut. Setelah konflik yang kacau itu, pasukan Korea Utara hanya memiliki beberapa anggota keluarga dari para komandan itu. Mereka semua pucat, dipenuhi rasa takut saat mereka menatap Yue Zong, tidak berani bergerak. Yue Zong menyapu pandangan ke arah orang-orang itu, memanggil Jung Risu, jaga mereka. Jika mereka ingin pergi, beri mereka jatah makanan selama 20 hari dan suruh mereka pergi. Jika mereka ingin tinggal, pastikan mereka memahami aturan di sini. Jung Risu menjawab dengan cepat, dimengerti. Paman, anggota keluarga itu jelas tidak mempercayai Yue Zong yang merupakan orang asing, dan di antara mereka, banyak yang memilih untuk mengambil jatah makanan dan pergi. Namun, banyak yang lain tidak memiliki kemampuan untuk bertahan hidup sendiri, sehingga mereka memilih untuk tinggal, dan menyerahkan nasib mereka kepada Yue Zong.
Setelah beristirahat sebentar, Yue Zong memimpin semua orang menuju perbatasan. Di perbatasan Tiongkok-Mongolia, di seberang dataran yang luas, terdapat banyak tank, IFV, peluncur roket, meriam, kendaraan lapis baja, membentuk aliran baja yang mengerikan, menuju kota Huhot. Wilayah timur laut Tiongkok jarang dihuni manusia, malah dipenuhi zombie. Wilayah ini membentuk penghalang alami antara kedua negara. Jadi, Rusia hanya bisa menyerang melalui perbatasan ini. Di dataran, di dalam bukit rahasia, 4 tentara berpakaian seragam militer melihat konvoi itu, ekspresi mereka jelek. Seorang pria kekar melihat melalui teropongnya, wajahnya muram, itu orang-orang Rusia sialan itu. Sialan, mereka berani datang lagi. Selama Perang Dunia Kedua, ketika Rusia menyerang Tiongkok, mereka melakukan segala yang mungkin. Banyak generasi tua sebenarnya lebih membenci Rusia daripada Jepang. Orang Han Timur Laut yang berotot ini memiliki orang-orang di kampung halamannya yang pernah menderita di bawah Rusia saat itu, jadi dia juga dibesarkan dengan kebencian yang sama. Seorang prajurit bertanya dengan cemas, "Kapten, apa yang harus kita lakukan?" Gong Yangseng, sang kapten yang kekar, menatap prajurit kecil itu sekilas, sebelum menoleh ke prajurit lain dengan radio, "Apa yang harus dilakukan?" Si tua hitam, cepat dan beritahu atasan. Si tua hitam terkekeh dan melaporkan informasi itu. Gong Yangseng kemudian mengambil senapan berat dan memberi isyarat kepada ketiga prajurit itu, "Kalian bertiga, bubar dulu, biarkan aku memberi pelajaran kepada bajingan-bajingan ini, dan beritahu mereka bahwa Tiongkok kita bukanlah tempat di mana mereka dapat datang dan pergi sesuka hati." "Kapten, harap berhati-hati." Ketiga prajurit itu meninggalkan kata-kata yang mengkhawatirkan, sebelum pergi. Mereka tahu bahwa mereka tidak dapat berbuat banyak jika mereka tetap tinggal. Gong Yangseng melambaikan tangannya, "Aku mengerti." Mereka lalu dengan cepat menunggangi kuda jantan bersisik hitam mereka dan pergi. Setelah mereka pergi, Gong Yangseng berbaring tengkurap di tanah, menyiapkan senapan runduknya dan membidik. 2 menit berlalu sebelum dia tiba-tiba menarik pelatuk dan mengaktifkan skill Enhanced Bullet miliknya. Semburan cahaya terang melesat ke arah salah satu IFV, dan meledak dengan ledakan keras, menewaskan beberapa prajurit di dalamnya dan melukai sisanya. Dengan satu serangan itu, Gong Yangseng segera berdiri, wajahnya pucat, saat dia menunggangi tunggangannya ke dataran. Meskipun dia memiliki skill yang sangat kuat, menghadapi pasukan Rusia yang besar, dia akan mencari kematian jika dia tetap tinggal. Rusia juga bereaksi cepat saat menghadapi serangan mendadak itu. Konvoi itu berhenti saat 12 IFV, 4 tank, dan 200 prajurit dengan cepat menyisir area itu untuk mencari musuh. Pada saat yang sama, pesawat nirawak terbang di udara terbang di atas. Gong Yangseng dengan cepat ditemukan oleh pesawat nirawak itu. Hanya 1 orang. Tentara Tiongkok ini benar-benar pemberani. Namun, kemenangan adalah milik Kekaisaran Rusia kita yang mulia. Di dalam pusat komando, seorang pria setengah baya keriput berpakaian militer memegang segelas anggur di tangannya sambil menatap pajangan, menyesap minumannya dan tertawa kecil. Komandan lain, yang berambut biru pendek dan sangat muda, mengerutkan kening dan berkata, "Komandan Giff, saya merasa kita tidak siap untuk misi ini. Jatah dan bahan bakar kita hanya bisa bertahan selama 15 hari. Jika pertempuran berlangsung lebih lama dari itu, pasukan kita akan berada dalam posisi yang berbahaya. Tiongkok telah bersatu di bawah kekuasaan Yue Zong, dan mereka pada dasarnya adalah lempengan besi sekarang. Dengan kekuatan kita saat ini, sungguh sulit untuk mengalahkan mereka dalam waktu 15 hari. Pertarungan setelah kiamat menjadi sangat sulit. Karena itulah kerajaan Tuhan, yang telah berhasil mengumpulkan kekuatan, masih bisa mengalami beberapa kemunduran melawan pasukan Yue Zong sejak awal. Kali ini, Kekaisaran Rusia telah mengerahkan 20.000 pasukan elit untuk menyerang Tiongkok. Itu adalah batas pengerahan infanteri bergerak mereka. Karena itu, mereka hanya membawa perbekalan dan bahan bakar untuk 15 hari. Letnan muda itu tidak yakin bahwa kekuatan mereka saat ini dapat berhasil menyerang Tiongkok. Giff tersenyum misterius, "Letnan Yevgeny, kau benar. Jika Yue Zong masih di Tiongkok, maka pasukan kita pasti tidak akan sebanding dengannya. Namun, dia sudah menghilang selama hampir setahun. Wilayah utara juga penuh dengan perebutan kekuasaan yang rumit. Tidak ada yang punya harapan di sana, juga tidak ada yang bisa memimpin pasukan mereka." Dalam keadaan seperti itu,
jika kita mengerahkan semua pasukan kita untuk menyerang, bukan tidak mungkin untuk mengalahkan mereka. Selain itu, bukan hanya kita yang mengincar mereka. Kita punya sekutu dan bala bantuan lain. Bahkan jika Yue Zong berhasil kembali, tidak mungkin dia bisa melawan kita semua. Yevgeny mengerutkan kening dan bertanya, bala bantuan, maksudmu pasukan kerajaan Tuhan? Bukankah mereka sudah dikalahkan oleh Yue Zong? Gift terkekeh, Letnan Yevgeny, ini adalah sesuatu yang tidak perlu kamu ketahui. Misimu saat ini adalah mempersiapkan diri dengan baik dan merebut kota Huhot. Begitu kita mendapatkannya, ibu kota Tiongkok dan dataran tengah akan terpisah. Misi kita akan setengah selesai saat itu. Yevgeny menjawab dengan nada serius, ya Jenderal. Di ibu kota, di dalam aula pertemuan, semua komandan pasukan utara Yue Zong berkumpul. Karena Yue Zong telah merebut ibu kota dan pindah ke dunia kedua dalam waktu singkat, sebagian besar dari mereka yang berada di ibu kota adalah bawahan Yue Zong di utara. Di sisi lain, Guangxi dan Hunan memiliki bawahan yang jauh lebih sedikit, hanya beberapa yang mengikuti Yue Zong sejak awal yang ditinggalkan di sana untuk mengawasi berbagai hal. Di dalam aula pertemuan, ada Chen Yan, Chen Yao, Ji Qingwu, Li Ximin, Lian Dazong, Chabi Lai, Hu Erran, Li Guang, Lai Mingyi, Bai Xiaoseng, Yu Wenying, dan banyak lainnya. Masing-masing dari mereka memegang otoritas yang cukup besar, sementara pasukan mereka tidak memiliki banyak hubungan satu sama lain, sehingga sulit untuk diperintah. Ji Qingwu menyapu pandangan ke semua orang dan berbicara dengan sungguh-sungguh, saya yakin semua orang sudah tahu ini sekarang. Rusia telah mengirimkan pasukan berkekuatan 20.000 orang menuju kota Huhot. Kita harus menghentikan mereka. Begitu kata-katanya terucap, Lai Mingyi menyela dengan agak kasar, tunggu sebentar, sebelum rapat dimulai, saya punya beberapa pertanyaan. Nona Ji Qingwu, Anda adalah komandan pengganti yang ditugaskan oleh pemimpin Yue Zong, dengan wewenang untuk mengadakan rapat. Namun, saya merasa bahwa dengan kekuatan Anda, itu tidak cukup. Bai Xiaoseng menatap Lai Mingyi dengan dingin, suaranya berubah sangat dingin. Lai Mingyi, apakah Anda bermaksud menentang kata-kata pemimpin Yue Zong, dan mengkhianatinya? Alis Lai Mingyi terangkat, saat dia berbalik untuk melihat semua orang, tentu saja tidak. Namun, saya merasa bahwa kita tidak seharusnya diperintah oleh seorang wanita. Bukankah kita sudah cukup mengalami masalah yang disebabkan oleh wanita sepanjang sejarah? Jiangxi, Permaisuri Cixi, Permaisuri Lu, karena wanita-wanita inilah dinasti-dinasti terdahulu jatuh. Saya hanya tidak ingin melihat kerja keras pemimpin Yue Zong hancur di tangan seorang wanita ketika dia kembali. Bagaimana menurut kalian? Mendengar kata-katanya, semua orang terdiam. Mata mereka berkilat aneh. Dalam pertemuan ini, ada lebih banyak pria daripada wanita. Ketika Yue Zong pergi, dan menunjuk Ji Qingwu sebagai penggantinya, banyak yang tidak senang dengan keputusan itu dalam hati. Lian Dazong, Chabi Lai, Hu Erran, Li Guang, Lai Mingyi, Yu Wenying, orang-orang sombong ini tidak puas dengan Ji Qingwu yang memegang kendali. Jika bukan karena Yue Zong yang muncul di kuil evolusi melalui hologramnya sesekali, dan memberitahu setiap orang tentang statusnya, para penunggang kuda sombong ini pasti sudah lama melakukan pemberontakan untuk mengusir Ji Qingwu. Ji Qingwu melirik orang-orang ini, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening juga. Dalam posisinya, itu benar-benar sulit. Di Hunan, Guangxi dan Mongolia, Ji Qingwu mendapat dukungan terbesar di Hunan dan Mongolia karena dia telah mengikuti Yue Zong sepanjang jalan dalam menumbuhkan dan memperluas kekuasaannya. Namun, di Guangxi, jumlahnya jauh lebih sedikit, sebaliknya, Chen Yao lebih populer. Dalam keadaan seperti itu, sulit baginya untuk melaksanakan instruksi untuk menumbuhkan dan memperluas faksi Yue Zong selama ketidakhadirannya. Ketika dia mengambil alih kendali, dia merasakan sakit kepala dan stres Yue Zong untuk pertama kalinya. Terutama karena dia tidak memiliki pandangan seperti Yue Zong, lebih sulit untuk memimpin pasukannya. Pada saat ini, Chen Yao langsung menyela, Lai Mingyi, posisi Ji Qingwu telah ditugaskan oleh Yue Zong. Selama tahun ini, dia telah mengembangkan faksi kita secara signifikan. Semua orang telah melihatnya sendiri. Atas dasar apa Anda harus menuduhnya memiliki kemampuan yang tidak memadai? Wajah Lai Mingyi tetap tidak berubah, Nona Ji Qingwu benar-benar telah tampil luar biasa tahun ini.
Saya tidak mempertanyakan itu. Namun, ini berkaitan dengan pemerintahan. Dalam hal perang, ekspansi kita benar-benar kecil. Selain itu, dia belum pernah memimpin pasukan besar sebelumnya. Jadi, pertempuran yang akan datang antara kedua negara tidak boleh diserahkan padanya. Itu tidak benar. Pada tahun ketidakhadiran Yue Zong, Ji Qingwu telah memfokuskan semua perhatiannya pada aspek internal, memperluas kemampuan dan manufaktur. Mereka juga berhasil memusnahkan lebih dari 4 juta zombie. Ini juga karena perbedaan pola pikir mereka. Yue Zong suka mengambil risiko, menyerang garis depan, menyerbu wilayah baru dan memperluas kekuasaannya. Sedangkan Ji Qingwu lebih tertutup, lebih suka menstabilkan fondasi dari dalam. Dia terus memperkuat pemerintahan dan memulai kembali industrialisme, meningkatkan kehidupan rakyat jelata. Namun, reklamasi tanah tidak secepat Yue Zong. Mendengar kata-katanya, banyak komandan terdiam. Mereka tidak dapat menyerahkan hidup mereka di bawah otoritas seorang wanita di medan perang. Alis Ji Qingwu berkerut saat dia bertanya, karena seperti ini, Lai Mingyi, menurutmu siapa yang harus memimpin pertempuran yang akan datang? Lai Mingyi tertawa dengan percaya diri, tentu saja aku yang seharusnya. Aku punya pengalaman. Resimen kedua kita memiliki prestasi yang luar biasa, mengikuti pemimpin melalui pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dari selatan ke utara. Kita telah membangun banyak hal dan telah melalui banyak hal. Sebagai komandan resimen kedua, aku pasti tidak akan memiliki masalah dalam memimpin pertempuran yang akan datang. Kali ini, lawan Tiongkok adalah tentara Rusia. Jika seseorang dapat mengambil alih komando dan memimpin pasukan menuju kemenangan, mereka akan menerima penghargaan dan jasa dari tingkat tertinggi. Itu adalah impian setiap komandan. Lai Mingyi tentu saja tidak mau menyerah. Li Guang juga tidak dapat menahan diri, tidak. Dalam hal prestasi, seharusnya resimen pertama kita. Kami telah setia sejak hari pertama dan telah melalui lebih dari resimen kedua Anda. Sebagai komandan resimen pertama, seharusnya aku yang memimpin pasukan. Memimpin pasukan seluruh negara, menghadapi pasukan negara lain, sungguh suatu kehormatan untuk disaksikan. Li Guang tidak akan membiarkan hal itu terjadi pada orang lain. Bahkan jika itu adalah pasukan yang bersahabat. Melihat bagaimana mereka berdua tidak mau menyerah, mata Hu Erran berkilat iri. Dia adalah komandan resimen ketiga, tetapi karena masa lalunya, dia tahu bahwa dia tidak berhak untuk bersaing memperebutkan posisi komandan utama. Selama Yue Zong tidak mati, dia tidak akan memiliki kesempatan. Sekarang, resimen ketiga sudah terintegrasi dengan pasukan utama dan perlahan-lahan menjadi lebih penting. Namun, jika mereka memberontak, pasukan mereka akan tetap dihabisi tanpa ragu-ragu. Tiba-tiba, suara acuh tak acuh terdengar dari luar aula, saya akan mengambil alih posisi komandan, siapa itu? Lai Mingyi sedikit kesal karena diganggu, dan menoleh ke arah suara itu. Namun, ketika sosok itu terlihat jelas, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Pemimpin, kau sudah kembali. Setelah mereka meninggalkan kota kecil itu, Yue Zong telah mengatur agar orang-orang di kelompoknya disembunyikan di dalam sebuah bukit kecil, meninggalkan tulang putih untuk melindungi mereka, sementara dia dengan cepat terbang kembali ke ibu kota. Dengan munculnya para pemakan daging dan vampir, munculnya klan laut, gerakan aneh para zombie, semuanya memaksa Yue Zong untuk waspada. Dia merasakan bahaya yang kuat. Ketika mereka melihat itu adalah Yue Zong, semua orang langsung berdiri, pemimpin. Yue Zong datang ke kursi utama, menoleh ke Ji Qingwu dan berbicara dengan lembut, sulit bagimu. Yue Zong tahu dengan jelas, bahwa ketika dia pergi, kehadiran Ji Qingwu jelas tidak cukup, dan dia akan menghadapi kesulitan yang luar biasa dalam menangani 5 faksi di bawahnya. Ketika mendengar kata-kata tulus Yue Zong, rasanya semua kelelahan dan tekanan itu sepadan. Dia tersenyum lebar, asalkan kau kembali. Setelah itu, dia berdiri di samping dan duduk. Yue Zong mengambil posisi sebagai pemimpin rapat, mengamati ruang rapat yang penuh dengan bawahan yang mengikutinya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Sebenarnya, dia sudah sampai lebih awal, dan mengamati reaksi semua orang dalam kegelapan, dan melihat apa yang tidak akan bisa dia lihat jika dia menjadi pusat perhatian. Meskipun mereka yang menonjol sebelumnya jelas-jelas setia kepadanya di permukaan, tidak diragukan lagi bahwa mereka memiliki aspirasi mereka sendiri. Itu bukanlah sesuatu yang aneh, mereka manusia, bukan boneka.
Akhirnya aku mengerti mengapa para kaisar di masa lalu akan membersihkan istana mereka setiap kali mereka memulai dinasti baru. Ketika Yue Zong ada di sekitar, dia secara alami dapat menanamkan rasa takut dan mengendalikan bawahannya. Namun, saat dia tidak ada orang lain yang bisa mengendalikan mereka. Saat orang-orang sombong yang tadinya menonjol itu tersapu oleh tatapannya, hati mereka tak kuasa menahan diri untuk tidak menegang karena sedikit ketakutan. Hu Erran menatap Yue Zong, dan dengan nalurinya yang buas, dia bisa tahu bahwa Yue Zong sekarang menyimpan aura yang jauh lebih berbahaya dari sebelumnya. Ambisinya ditekan lebih jauh lagi, dia sekarang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Aku telah membunuh begitu banyak zombie yang berevolusi dan binatang mutasi tahun lalu, namun bagaimana mungkin aku tidak bisa mengimbanginya? Bagaimana dia berevolusi? Pada saat ini, seorang prajurit tiba-tiba datang ke pintu, lapor. Pemimpin, ada kabar terbaru yang mendesak dari garis depan. Yue Zong menjawab, masuk. Prajurit itu segera bergegas masuk dan menyerahkan beberapa dokumen kepada Yue Zong. Yue Zong melihat tumpukan kertas itu, dan kerutan di dahinya semakin dalam. India, Vietnam, Hebei, Guizhou, dan juga Rusia, 5 pasukan berbeda menyerang dari 5 arah berbeda. Kerajaan Tuhan benar-benar mengerahkan semua yang mereka miliki kali ini. Kali ini, Kerajaan Tuhan bertekad untuk merebut ibu kota Tiongkok, dengan demikian, mengerahkan sebagian besar pion mereka. Tiongkok yang kuat dan bersatu jelas merupakan sesuatu yang tidak dapat ditoleransi oleh Kerajaan Tuhan. Di bawah tekanan untuk bertahan hidup dan membalas dendam, mereka telah menyatakan perang terhadap Tiongkok. Pada saat yang sama, mereka telah memerintahkan pasukan mereka di sekitar Tiongkok untuk bertindak pada saat yang sama. Selain dari arah Vietnam, 4 pasukan lainnya telah menyerbu ke Tiongkok. Bahkan jika Tiongkok menggunakan bom nuklir untuk memusnahkan mereka, itu akan memengaruhi halaman belakang mereka sendiri. Yue Zong memindahi dokumen-dokumen itu dan berkata, buka komputer kalian. Semua orang segera menyalakan komputer mereka, hanya untuk menemukan laporan mendesak yang dibawa kembali oleh prajurit itu terpampang di depan mereka. 5 pasukan. Melihat laporan ini, wajah semua orang menjadi jelek. Dengan kekuatan militer Yue Zong saat ini, ada sekitar 100.000 tentara elit. Dari mereka, 20.000 harus menjaga keamanan dan ketertiban di dalam kota, mencegah pemberontakan orang-orang yang ambisius. Jumlah yang benar-benar dapat dikerahkan hanya berjumlah 80.000. Dari 80.000, ada 25.000 di Guangxi, 10.000 di Hunan, 45.000 di ibu kota. Tidak ada keuntungan khusus dalam distribusi pasukan. Jika Yue Zong tidak ada, saat 5 pasukan menyerang, di bawah masalah komando yang retak, akan sulit untuk menghadapi invasi. Bahkan sekarang, itu masih sulit. Lagi pula, tidak ada jumlah musuh yang konkret saat ini, atau peralatan mereka. Setelah dunia berubah, ada zombie, binatang mutasi, dan berbagai bentuk rintangan lainnya. Itu menjadi masalah bagi bawahan di bawahnya untuk berkomunikasi atau bepergian ke sana kemari. Lai Mingyi mengambil sikap pertama untuk menyatakan kesetiaannya, pemimpin, resimen kedua kami bersedia mengambil posisi terdepan untuk melenyapkan semua musuhmu. Ketika dia memikirkan posisinya sebelumnya yang mencoba mempersulit Ji Qingwu, dia tentu saja merasa gugup. Li Guang juga berdiri dan berbicara dengan keras, resimen pertama kami bersedia menjadi pelopor untuk melenyapkan orang-orang Rusia terkutuk itu. Petik 2. Suasana segera menjadi hidup, dengan berbagai bawahan melangkah maju untuk menjadi sukarelawan. Dari berbagai pasukan yang dimilikinya, bahkan Hu Erran telah mengumpulkan pahala karena berkontribusi begitu banyak, Yue Zong tidak dapat mengalahkannya dengan mudah. Wajar bagi semua orang untuk menjadi sukarelawan setelah kejadian buruk sebelumnya, untuk menebus perilaku mereka. Yue Zong melihat mereka berebut untuk memimpin pertempuran, dan matanya berbinar penuh penghargaan, bagus sekali. Dengan sikap seperti itu, pasukan akan termotivasi untuk bertempur. Jika para jenderalnya adalah mereka yang hanya tahu bermain-main dengan wanita, dan menikmati kemewahan, akan sulit bagi mereka untuk memimpin pasukan mereka. Di kota Huhot, sudah ada berbagai benteng sederhana yang dibangun, saat berbagai tentara Tiongkok mengambil posisi dan senjata mereka, berjaga-jaga. Seorang komandan kemudian mengeluarkan lolongan rendah seperti binatang buas, mereka di sini. Dari jauh, tank, IFV, meriam, peluncur roket, dan seluruh gelombang baja muncul di cakrawala.
Hong, hong, hong. Ketika musuh muncul, pasukan Rusia mulai menembaki pertahanan pasukan Tiongkok. Saat hujan logam yang dahsyat turun, bangunan-bangunan hancur berantakan, bersama dengan para prajurit di dalamnya. Ledakan terdengar terus-menerus, menghujani para prajurit di garis depan, dan bumi berguncang di bawah mereka. Setelah rentetan tembakan, sejumlah panah merah muncul, meluncurkan misil lagi, menyebabkan lautan api meletus di seluruh garis pertahanan Tiongkok. Meskipun Angkatan Darat Rusia ini memiliki 20.000 prajurit, dan bahan bakar serta ransum mereka terbatas, mereka telah membawa sejumlah besar amunisi dan senjata api. Mereka bermaksud menghancurkan musuh dengan kekuatan. Begitu mereka berhasil, mereka akan dapat memperoleh sumber daya Tiongkok yang melimpah. Namun, itu juga merupakan risiko yang besar. Jika mereka gagal, mereka akan kehilangan sebagian besar cadangan mereka. Berpencar, setelah sekitar 80 prajurit tewas, komandan garis depan memberi perintah untuk mundur dengan enggan, dan mereka terpaksa meninggalkan pos mereka. Jika mereka terus bertahan dengan keras kepala, senjata api pasukan Rusia akan dapat menghabiskan segalanya. Melihat prajurit garis depan mundur, pasukan Rusia kemudian mengirim 3 batalion infanteri serta 2 batalion lapis baja untuk menyerbu kota Huhhot. Berbagai prajurit Rusia mengikuti di belakang tank, melancarkan serangan sengit ke kota Huhhot. Tujuan utama mereka adalah menduduki kota, dan tidak menggunakan senjata api mereka untuk menghancurkan segalanya. Lebih jauh lagi, meskipun mereka telah membawa sejumlah besar amunisi, sulit bagi mereka untuk mendapatkan lebih banyak logistik dari dalam negeri mereka. Untuk mempersiapkan pembalasan, mereka hanya dapat mengirim pasukan mereka. Di dalam kendaraan komando, Giff berbicara dengan menyesal, sayang sekali, situasi di dalam negeri mencegah kita untuk menggunakan lebih banyak senjata kita, jika tidak, peluang kemenangan akan meningkat hingga 30% lagi. Jika mereka dapat menggunakan lebih banyak senjata berat mereka, itu akan membuat pendudukan kota Huhhot jauh lebih mudah. Kelima batalion pasukan Rusia itu menyerbu maju bagaikan pedang tajam, menerobos berbagai pertahanan, dan menyerbu kota Huhhot dengan mudah. Giff memperhatikan semua itu dengan sedikit rasa kagum, dan tersenyum, sepertinya kita akan minum vodka besok di dalam kota. Pada saat dia sedang bersuka cita, sebuah benteng terapung yang sangat besar tiba-tiba muncul di salah satu monitor, menyebabkan wajahnya menjadi pucat. Apa itu? Pasukan Rusia mengamati benteng terapung itu, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Giff dengan cepat melihat beberapa meriam di benteng terapung itu melalui berbagai dronenya, dan dia berteriak dengan putus asa, orang Jerman sialan. Mereka benar-benar menyembunyikan informasi ini. Sampaikan perintahku, manfaatkan semua yang kita miliki, kita harus menjatuhkan benda itu. Kali ini, Rusia telah mengeluarkan banyak senjata mereka, dengan lebih dari 130 helikopter serbu. Pada saat yang sama, ada dukungan dari 36 Thunder Fighters dari Kerajaan Tuhan. Atas perintah Giff, berbagai pesawat terbang dengan cepat terbang dan menuju benteng langit selain 166 helikopter serbu. Di darat, ada sekitar 140 kendaraan yang dipasangi senapan mesin serta peluncur roket. Peluncur rudal anti-udara juga bergerak keluar, menembaki benteng langit dengan ganas di udara. Ketika helikopter serbu terbang, senjata mereka juga ikut ditembakkan, mengarah tepat ke benteng di udara. Pada saat itu, benteng langit juga melepaskan banyak rudal kendali. Setiap peluru mengenai proyektil yang ditembakkan ke arah mereka, menyebabkannya meledak. Namun, peluru dan beberapa meriam berhasil lolos, yang menghantam benteng langit, menyebabkan beberapa bagian badan jatuh. Banyak meriam juga rusak, bagian logamnya patah. Kapten Benteng Langit, Chen Yan, mengeluarkan teriakan kegirangan, bajingan sialan, pergilah ke neraka. Serang. Benteng langit yang besar telah mengalami serangkaian serangan, ketika senjata otomatis mulai dikerahkan di bawah kendali Bai Yi, menembaki musuh di udara. Hong, 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 diselimuti oleh proyektil yang tak terhitung jumlahnya, helikopter serbu itu berlubang-lubang, meledak dengan kembang api yang dahsyat, sebelum jatuh ke tanah dalam bentuk bola-bola api. Benteng langit adalah senjata berteknologi canggih, jauh di depan teknologi saat ini. Dikombinasikan dengan kemampuan Bai Yi, senjata itu praktis tak terkalahkan dalam kemampuannya menyebabkan kerusakan. Pada saat yang sama, sejumlah senjata laser dikerahkan dan sinar ditembakkan seperti pisau. Sinar laser putih menemukan target mereka di bawah dengan akurat,
mengiris berbagai peluncur rudal berpemandu, menyebabkannya terbakar. Tembakan roket anti-udara lainnya juga ditembakkan dari benteng langit, menargetkan helikopter serbu yang masih tersisa. Selain pilot yang berhasil menghindari rudal-rudal itu dengan keterampilan mengemudikan mereka yang luar biasa, yang tersisa semuanya ditembak jatuh, meledak dalam pertunjukan kembang api yang luar biasa. Di langit, berbagai helikopter serbu meledak satu demi satu, jatuh seperti hujan, sebelum menabrak tanah. Melihat pemandangan yang begitu menghancurkan, para prajurit Rusia menyaksikan dengan ekspresi pucat, mata mereka dipenuhi dengan keputusasaan. Begitu udara dikuasai oleh pasukan Cina, itu akan menjadi akhir bagi pasukan Rusia. Giff memerintahkan dengan wajah muram, mundur. Mundur segera. Saat perintahnya diucapkan, kendaraan lapis baja yang belum memasuki medan pertempuran dengan cepat mundur. Sementara itu, pasukan infanteri yang memasuki kota Huhot juga berusaha keras untuk mundur. Hong, Hong, Hong. Tepat pada saat ini, artileri Tiongkok yang bersembunyi di balik perlindungan memulai serangan balik mereka, menembakkan meriam berat mereka ke arah tentara Rusia yang mundur, menghentikan jalan mundur mereka, dan menghancurkan sejumlah besar dari mereka hingga berkeping-keping. Berbagai tank juga hancur atau sebagian hancur di bawah hujan kiamat. Tentara Tiongkok yang tidak bergerak juga berhamburan keluar seperti banjir, menggunakan senjata laser canggih saat mereka menembaki pasukan Rusia. Sinar laser merobek kendaraan lapis baja, IFV, menghancurkan mereka serta tentara di dalamnya. Ketika tentara Rusia menerima perintah untuk mundur, banyak yang kehilangan semangat tempur mereka, mencoba melarikan diri. Jadi, tidak ada yang berpikir untuk melawan, karena mereka diburu oleh pasukan Tiongkok. Saat pasukan utama Rusia mundur, benteng langit membuka penutupnya, melepaskan helikopter serbu yang terbang turun dan mengejar mereka. Helikopter serbu biasa mungkin tidak dapat dibandingkan dengan Thunder Fighters dalam hal kemampuan terbang dan daya tembak, tetapi masih dapat memberikan kerusakan dalam pengejaran. Ke-24 orang itu mengejar pasukan Rusia yang mundur, senapan mesin mereka meraung tanpa ampun, membuat lubang pada berbagai kendaraan lapis baja di bawah. Peluru mereka juga merobek tentara Rusia, menghujani mereka dengan neraka. Pasukan anti-udara dari pihak Rusia telah dimusnahkan oleh Bayi pada saat pertama. Dengan demikian, yang tersisa hanya dapat mencoba menggunakan senapan mesin mereka untuk menembaki benteng langit dan helikopter serbu dalam upaya yang lemah. Namun, tidak peduli seberapa keras mereka mencoba, mereka dimusnahkan seperti rumput liar yang dipangkas, mati dengan menyedihkan. Di udara, pendorong benteng langit meraung untuk hidup, memacu kecepatannya untuk terbang di atas pasukan Rusia yang mundur. Senapan mesin dan senjata lainnya kemudian keluar dari penutup, melepaskan tembakan lagi ke bawah, menyebabkan lebih banyak pembantaian. Jeritan sekarat tentara Rusia bergema di seluruh medan perang. Giff menyaksikan dengan ngeri saat bawahannya dibantai, matanya memerah karena kesedihan saat dia berteriak marah, mundur dengan cara apapun yang kalian bisa. Bubar, orang Jerman sialan, mereka berbohong kepada kita, bajingan sialan itu. Kerajaan Tuhan telah mendesak kekaisaran Rusia yang baru didirikan untuk menyerang Tiongkok, tidak hanya menyediakan sumber daya tetapi juga intelijen yang berharga. Namun, di dalam laporan yang mereka berikan, tidak ada indikasi keberadaan benteng langit yang mengerikan ini. Jika kekaisaran Rusia tahu tentang benteng langit yang dapat menyaingi binatang mutasi tipe 5 dalam hal kehancuran, mereka akan membuat lebih banyak persiapan. Paling tidak, mereka tidak akan dipukul mundur dengan menyedihkan, atau mengerahkan pasukan mereka dalam upaya seperti itu. Atas perintah Giff, para prajurit terbagi menjadi dua pasukan, berusaha sekuat tenaga untuk keluar dari mimpi buruk. Pada saat ini, di dataran yang luas, pasukan yang terdiri dari 3.000 penunggang kuda jantan hitam dan dilengkapi dengan senjata laser datang mengejar. Itu adalah resimen 1 Brigade ketiga, yang dimaksudkan untuk menghentikan mundurnya pasukan Rusia. Benteng langit terus menembakkan sinar laser, merobek tank-tank pasukan Rusia, mengubahnya menjadi tumpukan logam yang tidak berguna. Seorang perwira intelijen menoleh ke Giff dengan cemas, "Jenderal, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Saat ini, pasukan Rusia terus dibantai tanpa henti. Setiap detik, akan ada tank yang hancur serta prajurit yang terbunuh. Seluruh pasukan Rusia berada di ambang kehancuran, dan mereka meminta Giff untuk membuat keputusan. Giff memerintahkan dengan gigi terkatup, menyerah. Menerima perintah Giff, bendera putih dikibarkan di udara.
Semua prajurit Rusia menghela napas lega, saat mereka meletakkan senjata mereka dengan gentar, tangan mereka memeluk kepala dan berlutut. Di dalam benteng langit, Chen Yan melihat prajurit Rusia menyerah, dan dia juga menghela napas lega, merayakan dalam hati, sekelompok orang Rusia ini akhirnya menyerah. Mereka umumnya dianggap sebagai lawan yang tangguh karena sifat mereka yang ulet. Sebelum kiamat, teknologi mereka jauh lebih maju dari Tiongkok. Setelah kiamat, seorang pemimpin muncul jauh setelah Yue Zong. Mereka belum memperoleh teknologi canggih apapun. Pada saat yang sama, mereka ditekan oleh zombie evolusi super cerdas di dalam negeri, tidak dapat berkembang. Dalam hal kekuatan, mereka jelas bukan tandingan Tiongkok. Selain itu, mereka telah mengirim pasukan ekspedisi yang putus asa saat bertempur di tanah Tiongkok. Keunggulan Medan tidak berpihak pada mereka, dengan demikian, mereka telah kalah telak. Di dalam pusat komando di kota Huhot, Ji Qingwu merasa tenang setelah melihat pasukan Rusia menyerah. Namun, alisnya yang cantik berkerut sekali lagi. Rusia mudah dihadapi, tapi aku bertanya-tanya bagaimana dengan wilayah lainnya. Untuk menghadapi Rusia, Yue Zong telah mengirimkan salah satu kartu trufnya, Benteng Langit, serta 10 helikopter serbu. Medan perang lainnya tidak memiliki kemewahan Benteng Langit, oleh karena itu, Ji Qingwu sangat khawatir tentang medan perang lainnya. Di medan perang Vietnam, di depan Tai Nguyen, Yao Lihua, pemimpin VPDC, mencoba memotivasi bawahannya, bunuh. Bunuh mereka semua, bunuh mereka yang berani menyerang kita. Kita harus mendapatkan kembali negara kita. Demi negara kita, rakyat kita, masa depan kita pasti harus memenangkan pertarungan ini. Basmi mereka, musnahkan para penjajah. Petik 2 petik 2. Di bawah kata-kata Yao Lihua, pasukan VPDC semuanya bersemangat, dan berteriak dengan penuh semangat. Awalnya, VPDC kekurangan pakaian dan perbekalan, jumlah mereka yang jauh lebih sedikit didukung oleh kerajaan Tuhan, dan masing-masing dari mereka memegang senapan, dengan tatapan mata yang tegas. VPDC berhasil mendapatkan dukungan dari kerajaan Tuhan dan menaklukkan beberapa kota di Vietnam. Dengan demikian, mereka juga menyelamatkan banyak orang yang selamat. Jumlah mereka saat ini berjumlah sekitar 300.000, sementara prajurit mereka sekitar 40.000. Dengan jumlah seperti itu, Yao Lihua akhirnya berani menantang Yue Zong. Serang, hancurkan para penyerbu terkutuk ini. Dengan pidatonya, 4 batalion infanteri yang telah menjalani pelatihan dari kerajaan Tuhan mulai menyerang Tai Nguyen. Segera, 4 batalion infanteri itu bentrok dengan tentara Tiongkok yang ditempatkan di dalamnya, anjing sialan. Kalian akhirnya tidak bisa bertahan. Pergilah ke neraka. Di dalam tubuh Tai Nguyen, Gan Tao menembaki serbuan tentara Vietnam, matanya dipenuhi kegembiraan dan kegembiraan. Dia hanya memegang senapan serbu, berjalan di medan perang seperti dewa kematian, dengan akurat menangkis tembakan ke kepala tentara yang datang. Saudara laki-laki dan rekan-rekan Gan Tao semuanya telah tewas di tangan orang Vietnam, sehingga dia dipenuhi dengan kebencian yang mendalam terhadap mereka. Karena pertempuran antara kedua negara berhenti, dia telah melampiaskan rasa frustrasinya dan niat membunuhnya pada binatang mutasi dan zombie, bertarung dengan gila-gilaan di garis depan, sehingga kemampuan bertarungnya meningkat dengan cepat. Digabungkan dengan dukungan cairan yang berkembang, dia telah menjadi ahli tipe 3. Setelah dia bergabung dalam pertempuran, para ahli VPDC juga bergabung, bertarung dengannya. Pertempuran mencapai jalan buntu, dengan kedua belah pihak menderita korban, dan di setiap inci medan perang, tidak ada tanda-tanda kemajuan dari kedua belah pihak. Setelah VPDC memperoleh dukungan dari kerajaan dewa, peralatan dan pelatihan mereka telah ditingkatkan. Tanpa dukungan Benteng Langit, pasukan Yue Zong di Vietnam berada dalam pertempuran yang sulit. Namun, di bawah kendali Ming Jia, kota Tai Nguyen tidak dapat ditembus dan penuh dengan benteng militer. Kemajuan VPDC dengan demikian terhambat, karena mereka mencoba sekuat tenaga untuk menghancurkan. Pertahanan satu persatu. Di jalan raya dari Hebei menuju ibu kota, konvoi kendaraan senapan mesin, IFV, dan peluncur meriam bergerak dengan kecepatan tinggi. Bersama dengan beberapa truk bahan bakar dan pengangkut sumber daya di belakang, seluruh armada membentang sekitar beberapa kilometer. Di dalam kendaraan Rolls-Royce yang panjang dan mewah, seorang pria parubaya dengan tubuh sedang, hidung dengan rosacea dan wajah berjerawat saat ini sedang menikmati dirinya dengan 4 wanita cantik.
Pria muda lainnya, berpakaian seperti penjahat dengan rambut pirang dan runcing berbicara dengan ragu, "Bos, apakah kita benar-benar akan menyerang Yuezong? Dia adalah penakluk ibu kota, bukan penjahat." Pria parubaya itu bernama Li Tianming, pemimpin sekte Heaven Sect di Hebei saat ini. Bawahannya, penjahat itu, bernama Zhang Zizhen, salah satu petinggi di dalam sekte, dan ajudan terpercaya Li Tianming. Li Tianming tertawa terbahak-bahak, berbicara dengan nada meremehkan, "Zizhen, jangan khawatir. Yuezong telah menghilang selama setahun. Kali ini, 5 pasukan menyerang faksinya. Selain itu, Rusia memiliki senjata paling mematikan, mereka pasti akan fokus pada pihak itu. Begitu kedua belah pihak menderita kerugian besar, pasukan kita yang berkekuatan 20.000 orang akan mengambil kesempatan untuk menaklukkan ibu kota. Pada saat itu, seluruh Tiongkok akan menjadi taman bermain kita." Hahaha, Li Tianming melemparkan sebotol anggur ke Zhang Zizhen sambil tertawa, "Ayo, minumlah. Dengan kecepatan kita saat ini, akan memakan waktu sekitar 10 hari untuk mencapai ibu kota. Pada saat itu, seharusnya sudah ada pemenang. Jika Rusia menang, kita akan mengambil kesempatan untuk menusuk Yuezong dari belakang. Jika pasukan Yuezong menang, mereka seharusnya juga menderita. Kita bisa melawan mereka, atau berunding. Kita bisa memilih untuk menyerang atau mundur, tidak akan ada masalah." Li Tianming tidak pernah berniat untuk melawan pasukan Yuezong. Sebaliknya, ia ingin berperan sebagai nelayan, menunggu kesempatannya. Dengan pasukannya, adalah mungkin untuk mencapai ibu kota dalam 1 hari. Namun, mereka memilih untuk maju perlahan. Selama pasukan Li Tianming mengambil waktu, itu akan memberikan tekanan pada pasukan Yuezong. Jadi, Li Tianming hanya bermaksud untuk menarik pasukan, tidak bertarung sampai mati bersama mereka. Zhang Zizhen mengambil botol itu, hatinya sedikit tenang, saat ia bergegas untuk menjilat, "Bos itu bijaksana." Haha, Li Tianming tertawa terbahak-bahak, sebelum mengusap-usap kedua tangannya ke seluruh tubuh wanita cantik di sampingnya, mencoba mencium mereka. Dia sangat tak terkendali dan cabul, sama sekali tidak memiliki aura seorang komandan. Tepat pada saat ini, sebuah Thunder Fighter terbang di atas kepala, dan sayapnya terbuka, sebelum Yuezong melompat turun. Saat dia melompat keluar, dia mengaktifkan kemampuan terbang tingkat keempatnya. Udara mulai mengelilinginya, dan dia tampak menyatu dengan langit. Selama dia menginginkannya, udara akan mendorongnya ke arah yang diinginkannya. Dia sebebas burung. Saat dia terbang beberapa saat, dia sangat tersentuh di dalam hatinya, "Akhirnya aku bisa terbang." Terbang bebas di langit selalu menjadi impian umat manusia. Karena itulah pesawat terbang diciptakan. Namun, masih mustahil untuk terbang tanpa menggunakan semacam mekanisme atau peralatan. Saat ini, Yuezong terbang dengan kekuatannya sendiri, dan itu sudah cukup untuk membuatnya sangat gembira. Dia segera mendapatkan kembali ketenangannya dan melihat konvoi di bawahnya. Sambil menatap Rolls-Royce yang mewah, orang-orang ini benar-benar membuang waktu, membuatku menunggu begitu lama. Kendaraan itu cukup menarik perhatian, jadi aku tidak perlu repot-repot mencari targetku. Mereka yang memperoleh rejeki nomplok biasanya akan memamerkan kekayaan mereka, takut orang lain tidak tahu tentang status dan kekayaan mereka. Di kiamat, banyak pemimpin juga memperoleh kekayaan mereka secara tidak sengaja dan mulai menjalani gaya hidup yang buruk. Dengan sebuah pikiran, Yuezong melesat turun dalam seberkas cahaya. Kemampuan terbang tingkat keempat bergantung pada konstitusi Yuezong sendiri untuk kecepatannya. Dengan fisik tipe 5 puncaknya, mendorong kemampuan terbang, dia juga bisa mencapai kecepatan Mach 2. Hanya dalam waktu 2 detik, dia telah melintasi jarak 600 meter, langsung mendarat di atas Rolls-Royce. Dia kemudian meraih dengan sekuat tenaga, dan merobek atap menjadi 2, membuang bagian-bagiannya dengan santai. Li Tianming juga seorang ahli yang telah merangkak melewati banyak zombie dan binatang mutasi. Saat atapnya robek, wajahnya berubah, dan dia dengan cepat melemparkan 2 wanita dalam pelukannya ke Yuezong, sambil berteriak, "Serangan musuh." Yuezong mengulurkan tangan dan dengan santai meniadakan kekuatan dari lemparan Li Tianming, sebelum dengan santai mendorong 2 wanita itu ke satu sisi. Mata Zhang Zizhen berubah merah saat dia melolong dan mengaktifkan transformasi manusia serigala tingkat ketiga, berubah menjadi manusia serigala setinggi 3 meter dengan otot-otot yang beriak dan kilatan ganas di matanya. Saat dia selesai berubah,
dia langsung menerkam ke arah Yue Zong, mengulurkan cakarnya yang dapat merobek tank. Zhang Zizhen juga mengalami beberapa pertemuan ajaib, memperoleh kemampuan seperti itu setelah pembantaian yang tak terhitung jumlahnya. Saat dia berubah, dia bahkan bisa memblokir peluru kaliber berat, kecepatannya mencapai penghalang suara, dan kekuatannya luar biasa. Di antara para ahli tipe 3 lainnya, dia sulit dihadapi, dan banyak ahli telah jatuh di tangannya. Yue Zong melirik dengan bosan pada serangan ganas Zhang Zizhen, dan menamparkan dengan santai, telapak tangannya menghantam dahinya, langsung menjatuhkannya dan mengirimkan rune boneka tipe 3 ke dahinya. Li Tianming melihat betapa mudahnya Yue Zong menaklukkan Zhang Zizhen, dan wajahnya berubah ketika dia berseru, "Kakak, siapa kamu?" "Aku, Li Tianming, tidak menyinggungmu, kan? Aku Yue Zong." Kata-katanya baru saja jatuh ketika saat berikutnya, dia menghilang dari posisinya. Cepat, Li Tianming merasakan bahaya muncul, dan dia dengan cepat mencoba mengaktifkan harta penyelamat hidupnya, ketika cahaya hijau terang terpancar darinya, berubah menjadi perlindungan. Pada saat itu, Yue Zong muncul tepat di belakangnya dan menamparkan perisai hijau itu. Dengan suara retakan yang keras, perisai hijau yang bahkan dapat bertahan terhadap roket itu hancur, sementara telapak tangan Yue Zong terus menghantam dahi Li Tianming, dan membuatnya pingsan. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin ada orang sekuat itu di bumi ini? Pada saat itu sebelum dia pingsan, pikiran terakhir ini terlintas di benak Li Tianming. Dia juga seorang super evolver, di puncak alam tipe 3. Namun, dia belum pernah melihat seseorang yang mampu menghancurkan perisai hijaunya dengan sekali pukul. Ini melampaui imajinasinya. Seorang ahli tipe 5 pada dasarnya tak tertandingi di bumi. Hanya binatang mutasi tipe 4 dan tipe 5 yang mungkin dapat melukai atau membunuh seorang ahli tipe 3 tidak mampu bertahan bahkan satu gerakan pun melawan Yue Zong. Setelah Li Tianming pingsan, Yue Zong dengan cepat mengirimkan rune boneka tipe 3 lainnya ke kepalanya. Melihat bagaimana Yue Zong mengurus dua ahli teratas dari Sekte Surga, gadis-gadis di dalam mobil itu semua menunjukkan ekspresi ketakutan, tidak yakin bagaimana Yue Zong akan menghadapi mereka. Zhang Zizhen yang dikendalikan rune boneka itu menghampiri Yue Zong dan memberi hormat. Zhang Zizhen memberi salam kepada Tuan. Yue Zong bertanya, "Zhang Zizhen, bawa aku menemui pemimpin konvoi ini." Yue Zong bermaksud untuk menghabisi pemimpin pasukan Hebei, dan menghancurkan kru yang beraneka ragam ini. Zhang Zizhen menunjuk Li Tianming yang pingsan dan berkata, "Tuan, itu adalah pemimpin pasukan Hebei, Li Tianming." Li Tianming terbangun dari keadaan pingsannya dan juga menghampiri Yue Zong, memberi salam. Li Tianming memberi salam kepada Tuan. "Aku benar-benar berhasil menangkap pemimpinnya, sungguh beruntung." Yue Zong menatap Li Tianming dan terkekeh pelan. Awalnya, ia bermaksud menggunakan kekuatannya yang luar biasa untuk melindas, mengubah semua komandan menjadi boneka. Bagaimanapun, setidaknya satu orang akan tahu di mana pemimpinnya berada. Setelah Yue Zong menjadi ahli tipe 5 puncak, ia memiliki kekuatan dan keyakinan untuk mengambil kepala pemimpin pasukan 10.000. Jika saat itu ia berada di tipe 3, tanpa persiapan apapun, ia mungkin bisa mengirim dirinya sendiri pada misi bunuh diri. Tepat pada saat ini, terdengar teriakan marah dari luar, orang di dalam. "Dengarkan, kalian telah dikepung. Menyerahlah segera dengan tangan di atas kepala dan berlutut. Jika tidak, kami akan melepaskan tembakan." Yue Zong melihat keluar, memperhatikan bahwa Rolls-Royce itu telah dikepung oleh selusin IFV, tank, dan banyak tentara. Ia terkekeh dan menatap Li Tianming. Li Tianming mengangguk dan melangkah maju, "Kalian semua mundur, ini tamu penting dari Sekte Surga kita. Luo Gan, bubarkan anak buahmu, kalau tidak, mereka akan ditangani sesuai aturan." Bagaimanapun juga, Li Tianming adalah eksistensi puncak dalam Sekte Surga dan kata-katanya sepadan dengan bobotnya. Atas perintahnya, semua prajurit saling bertukar pandang sebelum mundur tanpa daya. Tepat pada saat ini, terdengar suara tercekik dari seseorang dengan bahasa Mandarin yang tidak lancar, "Tidak. Tidak, jangan mundur, jangan mundur. Pemimpin sektemu terkendali. Jangan mundur, bunuh. Selamatkan pemimpin sektemu." Orang asing di luar yang menggunakan bahasa Mandarin yang tidak lancar itu justru utusan yang dikirim oleh kerajaan dewa untuk membantu melatih para prajurit Sekte Surga. Setelah kemunduran yang tak terhitung jumlahnya yang dihadapi Yue Zong, kerajaan dewa telah mengubah arah mereka. Alih-alih mengirim elit,
Mereka memanfaatkan pasukan mereka untuk melatih pasukan bawahan mereka dan membagi serangan mereka sehingga menimbulkan masalah bagi Yue Zong. Li Tianming tertawa terbahak-bahak, sebelum memerintahkan dengan kejam, sampaikan perintahku, bunuh babi-babi putih itu. Jangan biarkan satu pun hidup. Ya, semua rakyat tahu bahwa Li Tianming hanya ingin memanfaatkan kerajaan Tuhan. Setelah semuanya selesai, mereka akan bertengkar dengan mereka. Saat mereka menerima perintahnya, banyak bawahan langsung menembaki para perwira dari kerajaan Tuhan. Peng, peng, peng. Setelah suara tembakan, banyak personel yang dikirim oleh kerajaan Tuhan tergeletak di genangan darah. Sialan, Li Tianming, kau akan membayar perbuatanmu hari ini. Kerajaan Tuhan kami pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Saat orang-orang dari kerajaan Tuhan dibunuh, salah satu dari mereka mengaktifkan kemampuannya sendiri, berubah menjadi manusia serigala besar. Dia melolong marah, sebelum melesat pergi, membunuh anggota sekte surga di sekitarnya, dan melarikan diri ke kejauhan. Setelah berubah, dia berada di puncak alam tipe 3, dan tidak ada manusia biasa yang bisa menghentikan kemajuannya. Tak lama kemudian, dia berhasil membuka jalan untuk dirinya sendiri. Saat dia mencapai 100 meter jauhnya, Yue Zong menjentikkan tangannya dengan santai, dan meriam elektromagnetik pun muncul. Dia membidik sebelum menembak dengan dingin. Sebuah sinar terang meledak dan melesat menembus kepala manusia serigala itu, menghancurkannya. Setelah melihat bagaimana entitas sekuat itu dihabisi dalam satu tembakan oleh Yue Zong, semua anggota sekte surga menatapnya dengan ketakutan dan kewaspadaan. Li Tianming memerintahkan, sampaikan perintahku. Kita akan beristirahat di sini. Begitu ada hasil bentrokan antara pasukan Yue Zong dan Rusia, kita akan bergerak. Banyak komandan di dalam sekte surga yang meragukan serangan ke ibu kota. Setelah mendengar perintah baru itu, banyak dari mereka yang menghela napas lega dan berhenti. Jika petinggi korup, bawahan juga tidak akan bersih. Karena Li Tianming membawa wanita-wanitanya selama ekspedisinya, bawahannya pun sama, menikmati kesenangan mereka sendiri. Tak lama kemudian, pasukan yang beranggotakan 20.000 orang itu berhenti di pinggir jalan. Setelah menyampaikan perintah, suara tawa dan kegembiraan terdengar dari berbagai tenda. Zhang Zizhen datang ke sebuah tenda, dan memberitahu orang-orang di dalam yang sedang bersenang-senang, ketua sekte memerintahkan orang-orang kalian untuk menuju pusat komando. Seorang komandan yang mabuk bertanya, meskipun dengan sedikit ketidakpuasan, oleh Zhang, untuk apa ketua sekte membutuhkan kami? Meminta kami saat ini. Para bawahan ini tentu saja tidak senang ketika mereka diganggu di tengah-tengah kesenangan mereka. Zhang Zizhen mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, cara ketua sekte itu misterius dan dia punya niat. Pergilah buat persiapan dan cepatlah pergi. Setelah itu, dia berbalik untuk pergi dan menuju tenda lain. Komandan lain yang sudah minum terlalu banyak tidak tahan lagi dan mengumpat, Cara misterius apa, bajingan penjilat itu? Kalau bukan karena dukungan dari ketua sekte, orang itu tidak ada apa-apanya. Setiap hari bergaul dengan ketua sekte, sungguh tidak enak dipandang. Temannya berdiri, lupakan saja, oleh Wang. Cukup, kalau tidak, kalau ketua sekte mendengarmu, kita akan mendapat masalah. Ayo pergi. Di bawah umpatan dan gerutuan, berbagai bawahan keluar dari tenda mereka dan menuju pusat komando. Saat oleh Wang memasuki pusat komando sebelum dia bisa bereaksi, dia merasakan sakit di bagian belakang kepalanya dan jatuh pingsan. Yue Zong berdiri di samping dan melambaikan tangannya, mengirimkan rune boneka ke kepala Wang tua, mengubahnya menjadi boneka. Aliran komandan memasuki pusat komando, hanya untuk diubah menjadi boneka oleh Yue Zong. Setelah mereka semua berubah menjadi boneka, Yue Zong kemudian menggunakan kemampuan terbangnya untuk meninggalkan pasukan Hebei ini, menuju ke arah Thunder Fighter yang menunggu di udara, sebelum menuju ke kejauhan. Di perbatasan Guizhou dan Guangxi, ada pasukan yang terdiri dari lebih dari 20.000 orang yang duduk di dalam tank, IFV, kendaraan lapis baja, DEL, menuju ke arah Guangxi. Pasukan yang terdiri dari 20.000 orang ini sangat berbeda dari sekte surga. Di antara mereka, ada 1.000 dari mereka yang merupakan orang Jerman Arya murni. Selain itu, ada 5.000 orang Tiongkok lainnya yang telah menjalani pelatihan kerajaan dewa sejak tahap yang sangat awal. Setelah 2 tahun pelatihan intensif, 5.000 orang Tiongkok ini semuanya adalah prajurit elit dan pilar dari pasukan khusus ini. 14.000 yang tersisa semuanya adalah elit yang telah dilatih tahun lalu,
dan kekuatan tempur mereka tidak terlalu jauh dari 5.000 pasukan utama. Pasukan khusus ini adalah salah satu kartu truf kerajaan dewa. Kecepatan mereka sangat cepat, tujuan mereka adalah ibu kota industrialisasi berat kota Yan di Guangxi. Saat ini, kota Yan sudah menjadi kota industri terbesar kedua, yang memproduksi segala macam amunisi untuk berbagai pasukan. Pengenalan senjata zaman baru seperti senjata laser dan meriam, senjata sinar, meriam elektromagnetik serta penelitian tentang baju besi yang ditingkatkan juga telah dimulai di sini. Ini karena sebagian besar ilmuwan brilian dari Jepang telah dibawa ke sini oleh Yue Zong. Dengan bantuan mereka, mereka dengan cepat menghasilkan beberapa persenjataan canggih yang berbeda. Sudah ada 2 pusat penelitian di Tiongkok, satu di ibu kota, yang lain di Guangxi. Ibu kota mengandalkan berbagai pelopor di antara warga sipil dan para penyintas untuk memimpin, sementara Guangxi mengandalkan masuknya ilmuwan yang dibawa oleh Yue Zong pada tahap awal, sehingga membentuk 2 pusat. Pada awal kiamat, para ilmuwan dan peneliti tidak banyak berguna. Mereka lemah, dan tidak dapat melawan zombie. Dengan demikian, nilai mereka lebih rendah daripada petani dan pekerja kasar. Namun, begitu masyarakat mulai mapan, nilai mereka melampaui para petani itu. Kerajaan dewa bermaksud menghancurkan pusat penelitian Guangxi. Selama mereka dapat menghalangi perluasan Tiongkok, tujuan mereka akan tercapai. Dibandingkan dengan sekte surga yang malas, pasukan ekspedisi dari Guizhou ini sangat waspada sepanjang perjalanan. Sejumlah tim penjaga dan pengintai berangkat ke segala arah, terus memantau musuh, sementara pesawat tanpa awak terbang di udara, mengawasi langit. Di dalam salah satu kendaraan komando, seorang pria parubaya berambut pirang sedang menatap pajangan dengan ekspresi tegas. Pria berwajah tegas ini adalah Jenderal Randi, pemimpin pasukan ekspedisi saat ini. Ia adalah seorang letnan kolonel sebelum kiamat dan telah menjalani pelatihan militer yang ketat sebelumnya. Setelah kiamat terjadi, ia bekerja keras untuk kerajaan Tuhan, berkontribusi banyak, dan menjadi jenderal yang disegani. Gerombolan zombie. Gerombolan zombie besar telah ditemukan di depan. Ahahaha. Tiba-tiba, terdengar teriakan dari tim pengintai di depan, bergema melalui sistem komunikasi. Wajah Randi berubah saat ia memerintahkan dengan cepat, gerombolan zombie. Ganti ketampilan tim KF-43 sekarang. Gambar-gambar pada tampilan dengan cepat berganti, memperlihatkan pemandangan yang mengerikan. Tepat di depan pasukan ekspedisi ini, ada lautan zombie yang menyerbu ke arah mereka. Sekilas, tampaknya jumlah mereka tidak ada habisnya. Yang lebih mengerikan lagi adalah di atas gerombolan itu, ada zombie evolusi tipe bersayap lainnya. Monster udara ini saat ini sedang terbang menuju drone tak berawak pada berbagai tayangan. Gambar terakhir adalah pemandangan para zombie evolusi bersayap yang menerkam mereka, sebelum siaran terputus. Hati para komandan pun hancur. Mereka sangat yakin bahwa pesawat nirawak mereka telah hancur. Randi dengan cepat mengambil keputusan dan menyampaikan perintah, beritahu seluruh pasukan, segera mundur. Resimen 1 melindungi sisi-sisi kami. Ada lebih dari 20.000 pasukan lapis baja di bawah pimpinan Randi, dan perlengkapan mereka lumayan. Mereka juga memiliki banyak amunisi, di atas tank dan kendaraan mereka. Jika mereka berhadapan dengan zombie manapun di awal kiamat, mereka pasti dapat menghabisi sejuta zombie dengan mudah. Namun, setelah 2 tahun berevolusi, zombie-zombie itu menjadi lebih mengerikan, berkembang menjadi berbagai makhluk yang menakutkan. Jika 20.000 prajurit ini berhadapan dengan sejuta zombie dalam pertempuran langsung, satu-satunya hasil yang akan mereka dapatkan adalah kematian mereka setelah hanya menghabisi beberapa puluh ribu zombie. Atas perintah Randi, pasukan lapis baja itu segera berbalik dan kembali ke arah asal mereka. Di belakang, ada zombie di belakang. Jumlah mereka banyak sekali. Tepat saat mereka mundur, tim pengintai di belakang melaporkan fakta yang mengerikan. Pada saat yang sama, pesawat nirawak di belakang juga menemukan gerombolan zombie lain yang padat di belakang menyerbu ke arah mereka. Beberapa detik setelah menampilkan gambar-gambar itu, pesawat nirawak itu langsung dihancurkan oleh zombie evolved udara, meninggalkan gambar statis di layar. Saat itu, Randi pucat, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat, sial. Zombie-zombie itu menjadi licik. Sialan, dulu, mereka dianggap bodoh dan tidak punya otak. Bahkan perangkap sederhana pun bisa menahan banyak zombie biasa. Dalam 2 tahun ini,
Randy telah memanfaatkan pasukannya untuk memusnahkan jutaan zombie. Bahkan Z2 dan Z3 hanyalah orang bodoh baginya. Dia tidak pernah menempatkan mereka di urutan teratas daftar prioritasnya. Bayangkan saja monster-monster tak berotak ini mampu mengalahkan pasukannya hari ini, membuatnya marah dan pada saat yang sama, dipenuhi keputusasaan. Begitu mereka dikepung, 20.000 elit ini akan menjadi santapan bagi para zombie. Pada saat ini, seorang perwira intelijen menyela, "Jenderal, markas besar ingin berbicara dengan Anda." Terima saja, wajah Randy berubah gelap saat dia bergumam, "Bajingan gendut itu, apakah mereka mencoba berkelahi denganku sekarang? Apa yang sedang dilakukan unit intelijen mereka? Kenapa mereka tidak melihat begitu banyak zombie? Atau apakah satelit sudah tidak berguna?" Sial, saat dia mengumpat, salah satu pajangan menjadi cerah, memperlihatkan seorang lelaki tua keriput dengan pakaian militer, memancarkan pesona militer yang ketat. Saat Randy melihat lelaki tua ini, wajahnya berubah serius, "Jenderal." Lelaki tua di depannya ini adalah salah satu eselon atas kerajaan Tuhan, Judel. Sebelum kiamat, ia adalah seorang jenderal besar pasukan Jerman. Setelah kiamat, ia telah memerintahkan pasukan kerajaan Tuhan untuk memusnahkan banyak sekali zombie dan faksi musuh. Prestisenya di dalam pasukan sangat tinggi. Para rasul semuanya adalah individu yang istimewa dan berbakat, evolver yang kuat yang dihormati di antara orang-orang biasa di kerajaan Tuhan. Namun, mereka tidak memiliki pengalaman atau bakat dalam memimpin, lagi pula, mereka berfokus pada kekuatan masing-masing. Jadi, dalam hal masalah militer, otoritas masih berada di tangan mereka yang berlatar belakang militer. Wajah Judel tampak lelah saat ia berbicara, "Randy, para tetua telah memberikan perintah. Panggil kembali pasukan, dan bawa kembali anak-anak Arya kita ke India." Ketika Randy mendengar ini, dia berseru, "Apa? Tuan, tahukah Anda apa yang Anda tanyakan? Jika kita mundur sekarang, batalion ke-15 kita di Asia akan binasa di tangan para zombie itu. 20.000 prajurit hebat akan dikorbankan karena keputusan ini." Judel membentak dengan dingin, "Saya tahu sulit bagi Anda untuk menerima keputusan ini. Lihat sekeliling Anda sudah dikelilingi oleh banyak zombie. Jika Anda terus bertarung, seluruh pasukan Anda akan musnah. Anak-anak Arya kita tidak boleh tersesat di luar sana. Bawa mereka pulang." Adapun batalion ke-15, mereka hanyalah sekelompok orang Tionghoa. Jika mereka mati, biarlah kami menyelamatkan dan mendidik mereka. Sudah waktunya bagi mereka untuk menggunakan hidup mereka untuk membalas usaha kita. Di mata Judel, batalion ke-15 adalah agunan yang dapat dikorbankan demi prajurit Arya berdarah murni. Faktanya, bagi kerajaan Tuhan, bangsa Arya adalah ras yang unggul. Semua orang berstatus lebih rendah, dan alat yang harus digunakan. Dalam pasukan mereka, semua komandan adalah Arya, sementara hanya perwira berpangkat rendah yang terdiri dari ras lain. Itu juga tidak mudah bagi orang-orang ini untuk naik pangkat. Sebagian besar manajemen atas di perusahaan Taiwan terdiri dari orang Taiwan. Bahkan perusahaan multinasional Jepang memiliki orang-orang mereka sendiri yang ditempatkan di eselon atas. Perlakuan seperti itu umum di mana-mana bahkan sebelum kiamat, belum lagi setelahnya. Di luar Judel, Yue Zong sendiri akan memilih untuk mengorbankan ras lain dan orang-orang dari negara lain jika dia dipaksa untuk memilih. Dalam keadaan yang paling buruk dia kemudian akan mengorbankan sesama orang Tionghoa. Randy terdiam, dia telah bekerja dengan batalion ke-15 selama 2 tahun ini dan menyaksikan mereka tumbuh. Dia sudah tumbuh terikat dengan mereka. Bagaimanapun, dia manusia, dan tidak berperasaan. Membuatnya meninggalkan pasukannya yang setia, bahkan jika mereka orang Tionghoa, adalah keputusan yang sulit baginya untuk dibuat. Judel mengerutkan kening sebelum berteriak dengan tegas. "Jenderal Randy, ini perintah militer. Anda diperintahkan untuk melaksanakan ini tanpa penundaan lebih lanjut." Randy terkejut, dan dia segera memberi hormat, "Dimengerti, Tuan." Setelah itu, dia kembali tenang, dan mengeluarkan serangkaian perintah. Semua pasukan harus berkumpul di gunung, mulai pertahanan. Hubungi semua prajurit Arya untuk segera naik ke pesawat. Atas perintahnya, batalion ke-15 segera mulai bekerja, berkumpul di gunung terdekat dan mulai mempersiapkan pertahanan mereka. Setelah menjalani pelatihan militer yang ketat, mereka mahir menggunakan berbagai kendaraan untuk membentuk pos komando pusat dan membangun struktur pertahanan di sekitarnya.
Namun, saat mereka menyelesaikan persiapan, beberapa kapal induk terbang keluar dari kendaraan pusat, diapit oleh Thunder Fighters saat mereka terbang menjauh. Apa itu? Mereka melarikan diri. Mereka melarikan diri. Sial, orang-orang Jerman sialan itu meninggalkan kita dan melarikan diri. Bukankah kita kawan? Mengapa meninggalkan kita? Kenapa? Bajingan, binatang. Petik 2 petik 2. Melihat berbagai kapal induk besar terbang menjauh, dikawal oleh Thunder Fighters, batalion ke-15 kerajaan Tuhan jatuh dalam keputusasaan. Bajingan sialan, pergilah ke neraka. Di tengah kesedihan dan kemarahan mereka, siapa yang tahu siapa yang memulainya, tetapi beberapa prajurit mulai menembakkan senjata mereka ke pesawat di langit. Berbagai prajurit lainnya mulai menggunakan senapan mesin mereka dan menembak dengan gila-gilaan juga. Dalam sedetik, rekan-rekan telah berubah menjadi musuh. Hong, satu pesawat yang lambat telah ditusuk penuh lubang oleh tembakan marah di bawah, dan meledak dalam bola api besar, turun ke tanah. Anjing-anjing Cina sialan. Ada 65 orang Arya di dalam pesawat itu, dan melihat rekan senegaranya mati, beberapa pilot Thunder Fighter menjadi marah. Mereka segera berbalik dan menembakkan granat napalm ke batalion ke-15 di bawah. Hong, 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 saat granat napalm mendarat, granat itu meledak menjadi lautan api yang menyelimuti seluruh area, yang langsung menyebabkan teriakan kesakitan dan kesengsaraan. Pada saat yang sama, Thunder Fighters menembakkan roket ke tank dan kendaraan lapis baja, mengubahnya menjadi tumpukan api yang menyala-nyala, membuat lubang besar di garis pertahanan. Sial, babi-babi putih itu menjijikkan. Sekelompok bajingan, mereka yang marah tetapi tetap tenang langsung meledak marah, dengan cepat menembakkan senjata anti-udara mereka. Senjata-senjata ini telah disiapkan untuk menghadapi pasukan Yue Zhong tetapi sekarang digunakan pada rekan-rekan mereka sendiri. Serangan beruntun yang ganas mulai menghantam ke langit. Di bawah serangan yang tak henti-hentinya, salah satu Thunder Fighter terkena serangan, dan meledak dengan keras, jatuh ke tanah. Sisanya dengan cepat menjauh, naik lebih tinggi dan bergabung dengan pasukan yang melarikan diri. Mereka telah menembus garis pertahanan batalion ke-15, menghancurkan mereka. Mereka tidak mau membuang waktu lagi.